Felicia. Cantiknya. Hah? Pandangan lo hanya boleh fokus ke gue. Katanya cuma mau pacaran sama gue. Kok sekarang gue malah dijadiin suami? Hah? Ada yang senang nih bisa milikin gue. Udah kebayang belum nanti malam bisa tidur sambil peluk gue? Atau kalau mau minta lebih dari itu pun gak apa-apa. Dengan senang hati gue bakal turutin kemauan lo. Tapi jangan salahin gue kalau gue kelepasan ya. Jangan bilang. Maksudnya. Enggak. Oh my god. Ngeliatinnya sampai begitu banget. Lagi kepikiran apa? Pakai baju nggak? Kenapa telanjang dada begini sih? Kak Gerald denger gak? Kalau kakak macem-macem sama gue laporin sama Kak Haris sama Tuan Yohan. Lihat aja ya. Laporin aja. Laporinnya nanti pagi aja tapi jangan sekarang. Kok jadi begini sih ceritanya? Kalau begini mendingan mundur aja nikahnya, jangan sekarang. Sekarang sudah jam 8 kurang 3 menit. Aku akan start jam 8 tepat. Waktunya Nobita tarik perut di jam 8 tepat. Nah, sudah siap. Coba. Astaga, cuma mimpi tapi gue sama Kak Gerald menikah dan gue mimpi sama Kak Gerald nikah. Lo kenapa? Tiba-tiba teriak. Tiba-tiba Kenapa? Ada apa? Woi, Zia, gue. Udah, woi, jangan teriak lagi, masih pagi lo, woi. Lo kenapa sih? Ya habisnya udah tahu gue baru bangun tidur, tiba-tiba kakak udah ada di situ. Gimana nggak kaget coba? Lo kaget, gue lebih kaget. Tiba-tiba lo teriak sampai kedengaran sampai bawah, tau nggak? Dan juga lo bilang lo baru bangun tidur. Ini udah jam berapa? Lo kesiangan ke sekolah. Oh iya. Tugas sekolah belum dikirim. Aduh, jam berapa ya sekarang? Masih jam 7. Masih sempat. Tugasnya dikirim lewat aplikasi ya? Bukan wangi parfum, tapi wangi khasnya Kak Gerald. Sumpah candu banget wanginya. Oh iya, karena hari ini diliburin, semua tugas dikirim lewat aplikasi. Ih, masih keinget gara-gara mimpi tadi, tau nggak? Masih merinding sampai sekarang gue. Tunggu dulu. Tadi lo bilang diliburin. Iya. Kemarin pulang cepat karena gurunya rapat. Hari ini rapat lagi. Bagus dong. Setelah ini langsung pergi mandi. Kita pergi keluar. Karena hari ini lo bakal ketemu seseorang. Hah? Siapa? Gue sama Zia bakal pergi ke sana. Terus Kak Yohan kemana? Dia nggak ada di kantor. Ya udah. Kalau begitu gue minta bantuan sama lo aja, Kak. Oh iya, ya waktu itu lo lihat juga kan fotonya.
Ya coba lo pastiin lagi lah, jangan sampai salah orang loh. Dari semua ciri-cirinya sesuai sih. Ya udah, di meeting room ya. Nanti gue kesana. Zia udah selesai. Gue tinggal OTW. Gue tutup ya. Ngapain bengong di situ? Ayo turun. Iya. Gak lucu sumpah ya Kak Gerald bercandanya. Gue ini lagi nahan malu ngomongin hal serius begini, tapi kakak malah bercanda tau gak? Kalau sejak awal kakak gak pernah anggap perasaan gue serius, bisa gak jangan bawa kata menikah, ha? Apa di mata lo gue kelihatan lagi bercanda ya? Pacaran itu nanggung, kenapa nggak sekalian menikah aja? Kalau bisa gue ajak nikah, kenapa enggak? Katanya lo mau milikin gue, ya ayo gue ajakin nikah, mau nggak? Kalau dilihat dari ekspresinya sih emang gak ada keraguan sama sekali. Kalau diajakin menikah sama Kak Gerald sih, siapa sih yang bisa nolak? Tapi kan... Apa? Masih nganggap gue bercanda, ha? Kalau lo segitu nggak percayanya sama omongan gue nikahin lo besok. Ih, nikah itu gak semudah itu loh Kak Gerald. Dan juga umur gue itu masih 17 tahun, gue masih anak SMA. Dan juga Kak Gerald itu bukan dari keluarga sembarangan. Gue juga harus sadar diri Kak, bisa menikah sama lo itu hal yang mustahil bagi gue. Apa hubungannya sama keluarga gue? Gak akan mustahil, kan gue duluan yang ngajak lo nikah. Gue yang tiba-tiba ngajakin lo nikah begini. Gue cuma mau belajar mencintai seseorang yang pasti buat gue. Di dalam hati gue mau belajar mencintai lo. Tapi dalam diri gue yang lain, gue merasa takut untuk mulai mencintai lagi. Gue berpikir kalau menikah, gue bisa menghilangkan rasa keraguan. Dan membuat gue mulai percaya diri kalau gue udah boleh untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Kak Gerald yang sampai berpikir begitu, apa sebelumnya dia mengalami trauma? Hal apa yang sebelumnya Kak Gerald alamin, sampai membuat diri dia merasa trauma untuk mulai mencintai lagi? Kok berhenti? Gue mau ke seberang. Lo tunggu sini ya, gak usah ikut. Oh, ya udah. Mikirin apa ya dia? Dari tadi ngomong terus. Gak akan lama. Tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana.
Lo kenapa? Lo sakit? Hah? Siapa yang sakit? Enggak kok, cuma tiduran aja. Beneran? Mm-mm. Dia nggak percaya ya? Seriusan gak apa-apa. Gue cuman ngerasa lapar karena belum sarapan. Bener dugaan gue. Lo diam aja dari tadi. Tadi gue dari minimarket, ada beliin roti sama susu. Ayo, cepet dimakan. Hah? Kak kira beliin roti sama susu buat gue. Jadi kakak ke minimarket tadi buat beli ini? Tadi di penthouse gue niatnya mau bikinin lo roti, tapi nggak sempet karena gue harus telepon Kak Tian. Iya, sama-sama. Lo ngeliatin gue kayak gitu mau ngucapin makasih kan ke gue? Makasih Kak Giral. Sampai repot-repot dibeliin segala. Terus kakak gimana? Kakak udah sarapan? Oh, udah sarapan gue tadi. Makan sereal tadi di penthouse. Ih, sumpah manis banget sih. Kalau begini gimana gak makin cinta coba? Wah, ini kan kantor private-nya keluarga Allegra Tian. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa kerja di sini. Wow. Pengawasannya cukup ketat di sini. Jangan jauh-jauh dari gue. Ayo masuk. Benar Pak, jadi para nasabah. Itu bukannya Tuan Aligira yang termuda. Oh benar sekali Pak, beliau itu Tuan Giral Aligira Tian. Benar sekali ada Tuan Udah viral kan? Mana? Itu udah resepsionis. Oh iya. Tuan Gira, kedatangan Anda sangat mengejutkan. Lama tidak berjumpa Tuan Muda. Fokus banget ya, sampai nggak sadar kehadiran saya. Atas ketidaknyamanannya atas sikap saya mohon maaf sebesar-besarnya Tuan Muda Gira. Gak usah berlebihan, hanya masalah sepele. Terima kasih atas pengertiannya Tuan Muda Gira. Kebetulan sekali, 30 menit yang lalu Tuan Tian juga datang. Kalau begitu saya langsung naik aja ke atas. Anda bisa langsung lanjut bekerja. Oh, baik Tuan. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat pagi Tuan Giral. Apa ada yang bisa saya bantu? Katanya Kak Tian udah datang. Dia di mana sekarang? Saat ini Tuan Tian lagi ada di meeting room. Udah di meeting room. Dia sendirian atau sama siapa? Tidak, Tuan Tian gak sendirian. Tapi Tuan Tian sedang melakukan interview dengan salah satu calon karyawan. Oke, saya mengerti sekarang. Kembali bekerja. Baik Tuan Giral. Setelah masuk ke meeting room, kira-kira gimana reaksinya Zia ya? Akhirnya kalian berdua datang juga. Gimana interviewnya? Udah selesai atau baru mulai? Mungkin baru mulai 5 menit yang lalu sih. Kak Nia? Zia? Kalau ngelihat reaksi mereka berdua, kayaknya emang lo gak salah orang, Kak Tian. Oi. Zia, lo ngapain malah berdiri di situ? Coba sapa dulu tamunya Giral. Jadi cowok di foto itu benar-benar tuan termuda di keluarga Allegra Tian. Kok bisa? Selama ini lo nyariin dia kan? Udah gue cariin nih. Hah? Gimana bisa Kak Giral bisa tahu? Padahal gue udah hati-hati banget buat cari tahu tentang Kak Nia. Kayaknya dia takut, Rol. Coba ajak duduk. Oh, gak usah takut. Ada banyak hal kan yang mau lo tanyain ke dia. Mata lo udah biasa begitu ya? Bisa santai nggak ngeliatin ini? Lo susah payah cari dia kan? Hah? Udah gue bawa dia ke sini. Ada banyak hal yang mau lo omongin kan? Omongin aja semuanya. Ayo duduk. Kak Nia, kakak pasti tahu kan pertanyaan apa yang bakal gue tanya sama lo, Kak. Jawab jujur, di mana kedua orang tua gue? Bosan banget gue dengernya. Kan udah gue jawab, gue nggak tahu. Gue mohon jangan bohong, Kak. Gue tahu lo tahu sesuatu.
Lo tutup mulut begini pun karena dipaksa sama Bibi kan? Gue juga udah capek banget nanyain ini terus-terusan ke lo, Kak. Tapi apa? Gue sama sekali gak dapet jawaban apapun dari lo. Kebenaran sebenarnya, kedua orang tua gue sama sekali gak buang gue ke panti asuhan kan? Dan juga kenapa lo sama Bibi sama sekali gak pernah menceritakan tentang sosok kedua orang tua gue? Jangankan itu, muka kedua orang tua gue aja gue gak tahu. Kenapa, Kak? Kenapa? Jawab pertanyaan gue. Tanya aja sama mamah gue. Lagi-lagi disuruh lempar pertanyaan. Udah cukup ya, Kak? Jangan jadikan itu sebagai alasan dan buat lo selamat untuk tetap tutup mulut. Kalau gue tanya Bibi, bakalan dapat jawaban sia-sia yang bakal gue dapat. Jangankan jawaban, dia sama sekali nggak jawab pertanyaan gue. Kenapa Bibi keras banget tutupin kebenarannya dari gue? Jangan-jangan ada rahasia lain yang kalian tutupin dari Apa gue? bikin gue merinding begini sih? Iya kan? Kalau gue bilang gue juga sama sekali nggak tahu muka orang tua lo percaya nggak? Jujur aja gue juga penasaran sama orang tua lo. Gue pernah tanya, tapi mama gue sama sekali nggak mau kasih tahu. Gue harap lo terakhir kali nanyain ini ke gue ya. Gue berani sumpah gue nggak tahu apa-apa. Daripada itu, kok si Zia bisa sih akrab sama cowok ini juga? Padahal tadi gue ajakin ngomong jawabannya singkat padat. Tapi waktu sama Zia dia langsung senyum dan juga ramah. Dan juga cowok satu ini, untung aja ganteng. Jadi nggak sanggup gue jutekin balik. Lo ngapain di sini? Dihibur sana. Malah cuma diliatin aja. Pasti dia terpukul banget dengan jawaban dari sepupunya itu. Gue merasa kasihan banget sama dia. Tunggu dulu, tapi gimana cara hiburnya ya? Yeah. Setelah ini apa yang mau lo lakuin? Jangan bertindak sendiri ya. Boleh gue tahu. Gue bakal bantuin lo, gue janji. Gue nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Gue udah capek. Tapi gue cuma mau tahu keberadaan orang tua gue. Cuman itu. Kalau begitu nanti kita temuin bibi lo. Bakal gue paksa dia buat jawab. Paksa jawab. Ya, makanya sejak awal gue bilang jangan bertindak sendiri. Kalau dia tetap gak mau jawab, bakal gue paksa bagaimanapun caranya. Kita coba tanya bibi lo lagi ya. Iya, Kak. Nah, sekarang jangan nangis lagi. Sekarang coba senyum. Aduh, disuruh senyum lo. Kok nangisnya malah dilanjutin? Ah, gue tahu. Ikut gue yuk. Ikut kemana? Kita pergi ke rooftop gedung ini. Ayo. Kenapa harus tutup mata? Udah boleh buka matanya belum? Oh, coba buka mata lo. Ya ampun. Wah. Bunga mataharinya cantik banget. Setelah lihat ini masih sedih nggak? Enggak. Gue boleh kesana kan, Kak? Ih, bagus banget. Dijadiin hiasan kamar bagus juga nih kayaknya. Sumpah cantik banget. Tapi kalau dijadiin hiasan kamar nanti layu terus mati. Mendingan gak usah deh.
Waktu itu Felicia pernah cerita, dia bilang kalau lo itu suka banget sama bunga matahari. Jadi Felicia cerita ya? Gue suka banget sama bunga matahari. Coba deh lihat, Oh. bunganya cantik banget. Cuman karena bunga matahari, dia bisa senyum selebar ini. Gimana menurut kakak? Cantik gak? Cantik banget. Nah kan, kakak juga berpikir begitu. Masih ada setahun-setengah lagi nunggu lo untuk lulus sekolah ya. Hah? Lo harus janji. Setelah lo dewasa nanti, lo bakal menikah sama gue, jangan sama yang lain. Oh. Janji ya. Hah? Iya. Felicia, sekumpulan bunga matahari yang pernah lo ceritain. Dan akhirnya gue bisa datang ke sini dan lihat secara langsung sekumpulan bunga matahari yang sangat cantik. Kayaknya omongan Felicia yang waktu itu gue anggap berlebihan kayaknya salah. Ini anak bener-bener segitu sukanya sama bunga matahari. Oh, Felicia, kakak cuma mau bilang makasih udah buat kakak sama Sia saling mengenal. Karena kehadirannya membuat kakak gak merasa sendirian lagi. Dan karenanya membuat kakak berani untuk mulai mencintai lagi. Wah, kayaknya moodnya udah baik lagi nih. Katian, Oh, seperti yang lo lihat. Wih, bagus deh. Faye ngajakin gue ke kafe. Kalian mau ikut gak? Kita makan bareng sekalian di kafe. Faye. Iya, sebenarnya Faye sih yang ngajak. Karena dia tahu lo ada di sini. Dia minta gue buat ajak lo juga ke sana. Ya udah, yuk OTW. Iya, ayo. Ini anak kenapa deh ngeliatin gue kayak begini? Oh, Kak Giral, lo gak salah ngajakin gue sama Zia ke kafe ini. Ke kafe ini? Ah, Kenapa emang? Ini kafe kan mayoritas untuk orang dewasa. Gue sama Zia kan masih di bawah umur. Ngapain sih ngajaknya ke kafe ini? Tunggu. Lah kok gue? Iyalah, kan kakak duluan yang belok ke sini. Faye, udah jangan marah-marah. Giral yang belok ke kafe ini juga kakak yang suruh loh. Ya emang gak salah sih. Tapi kan kalian berdua itu sama gue dan Giral, jadi gak perlu khawatir. Jadi gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal sih? Nah, tuh denger. Lagian sembarangan banget sih nuduh-nuduh. Lagian juga kenapa sih kalau ada apa-apa pasti gue duluan gitu. Iya maaf. Loh? Udah, jangan Nggak mungkin sih itu Mona. Lagian juga dia ngapain ke kafe ini sendirian malam-malam. Kayak gue salah lihat. Hei, Kak. Kok ngelamun sih? Ayo. Oh iya juga. Ya udah ayo masuk. Coba diangkat gak? Tadi itu nggak mungkin dia. Nyambung sih. Hmm. Handphone mati. Lo dari tadi kenapa sih, Kak? Kelihatan gelisah banget. Udah Apa sih yang lagi lo pikirin? Gak usah gitu, duduk aja. Push rank ML. Mikirin push rank Ya, kesian gak ikut. Ngeledek deh. Kalau misalkan gue nggak ada di luar kota pun gue ikut loh. Pengen ikut. Gak apa-apa sih, Ca. Kan masih ada hari lain. Iya, janji ya. Habis gue pulang dari luar kota kita kumpul-kumpul. Iya. Lagian ikut-ikut aja sih. Apa benar ini meja atas nama Kak Giral? 2 gyoza, 2 cola, dan 2 lemon tea, benar? Ya, itu pesanan saya. Makasih ya, Mbak. Iya sih. Gue dengar kayaknya minggu depan atau 2 minggu lagi bakal dimulai deh festival sekolah. Ih, gak sabar banget deh. Oh iya, festival tahun kemarin di sekolah gimana? Seru ya? Seru banget sih. Jadi setiap kelas itu punya acara masing-masing. Ya. Loh, anjir. Jadi beneran itu Mona? Jadi tadi gue gak salah lihat. Loh, itu kan pelayan yang tadi. Kok dia juga pergi ke situ ya? Ngapain? Mencurigakan. Gue ke mobil dulu ya.
Mau ngapain? Dompet kakak ketinggalan, ada di mobil. Oke deh. Mona. Kenapa ya? Kak Giro tolongin gue, ada orang yang masuk ke dalam apartemen gue takut kak. Gue lagi nyempet sekarang kak di dalam kamar, gue takut, cepetan kesini ya. Selesai juga. Terus lo gimana? Obat yang gue suruh buat campurin ke minuman, udah lo lakuin kan? Udah Kak Giro minum belum? Waktu minumannya baru sampai udah diminum Obat? Kak. Obat Tapi, apa coba? Kak, itu bukan racun kan Kak? Racun? Ih, bukan ya. Itu tuh obat Apa? Serius Kak? Iya, tadi itu kan gue telepon Kak Gerald. Gue itu lagi bikin skenario biar dia itu datang ke apartemen gue yang kebetulan cuma ada kakak gue di sana. Selanjutnya ya gitu deh. Oh begitu ya Kak. Kalau begitu saya Fuck. tenang deh. Gerald, gue harus halangin Gerald. Kakak kenapa lari? Loh, Faye, Gerald sama Zia kemana? Kok nggak ada? Jangan bilang dia udah pergi. Dari kapan? Kenapa dia nggak bilang dulu sama kakak? Oh kakak udah tahu ya tentang Mona. Tadi Kak Giro angkat telepon dari Mona. Katanya di dalam apartemennya tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Kebetulan dia cuma sendirian That's di apartemen. bullshit. Dia itu bohong. Dia itu ngejebak Gerald. Ngejebak? Dia itu ngebayar orang untuk kasih obat dalam minumannya Gerald. Apa? Kakak tahu dari mana? Karena dia ada di sini. Dan sekarang kamu coba telepon Zia, ceritain semuanya. Dan kakak bakal coba telepon Gerald. Iya. What the fuck, Mona? Berarti peringatan gue waktu itu nggak dia gubris sama sekali. Shit. Awas saja hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau Gerald tahu, habis lo Mona.